Dan pemirsa, di siang hari ini Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan juga Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Bangkalan, Jawa Timur. Forum ini menjadi bagian penting dari persiapan menuju Muktamar NU. Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Kausar Prabowo langsung dari Bangkalan, Jawa Timur. Selamat siang Kausar, dengan hadirnya Presiden di Munas kali ini, apa penekanan Presiden terkait dengan peran ulama dalam pembangunan bangsa? Sendiri aja, Pak. Bapak nggak usah, sendiri aja aman. Ya, selamat siang Febri dan juga pemirsa Metro TV. Benar bahwa akan ada sejumlah isu-isu nasional yang akan dibahas dalam Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama atau Munas Konbes NU tahun 2026. Dan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir untuk menutup Munas Konbes NU tahun 2026. Pukul 2 siang hari ini, dan saat ini untuk penyambutan kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto sudah lengkap dan sudah siap, di mana sejumlah warga Nahdien NU juga sudah berantusias untuk hadir pada acara Munas Konbes NU tahun 2026. Seperti hal yang di belakang saya, sobat lihat, ada ratusan muslimat NU yang sudah memadati area atau pintu depan dari area penyambutan kedatangan Presiden Prabowo Subianto ini, di mana emang muslimat NU ini berasal dari area Surabaya dan juga dari area Madura. Dan acara Munas Konbes NU tahun 2026 ini mengangkat tema yaitu menjaga marwah memperkaya khidmat untuk kemaslahatan bangsa, di mana dengan adanya tema ini diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi warga Nahdien dan juga bermanfaat untuk masyarakat Indonesia secara luas begitu. Dan nantinya pidato dari Ketua Umum PBB yaitu Gus Yahya, dan ada juga beberapa penyambutan untuk kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Dan kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Munas Konbes NU ini bukan kali pertama, namun Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga sudah pernah hadir pada pembukaan Munas NU tahun 2025. Dan kali ini Presiden Prabowo Subianto hadir untuk menutup Munas Konbes NU tahun 2026. Di mana Munas Konbes NU ini sudah digelar sejak tanggal 20 Juni hingga tanggal 22 Juli di pesantren Al-Falah Poso, Kediri, Jawa Timur. Dan ada beberapa serangkaian acara yang digelar dalam Munas Konbes NU ini pada dari tanggal 20 hingga tanggal 22. Ada 3 kali sidang pleno dan ada berbagai macam isu yang dibahas dalam musyawarah. Dan memang Munas ini berbeda dengan Konbes, meskipun acara ini digelar secara bersamaan, namun Munas ini berfokus untuk membahas isu-isu terkini yang berdampak pada masyarakat secara luas. Sedangkan kalau Konbes ini berfokus untuk membahas mengenai ADART dan juga peraturan dari PBB begitu. Dan nantinya hasil dari perbincangan atau hasil dari musyawarah Munas dan Konbes ini akan dibawa kepada forum tertinggi PBNU, yaitu Muktamar NU ke-35, di mana acara atau pelaksanaan Muktamar ini juga sudah disepakati dalam penutupan sidang pleno ketiga pada hari Senin lalu di pesantren Al-Falah Poso, di mana nantinya Muktamar NU ke-35 akan digelar pada tanggal 1 hingga tanggal 5 Agustus 2026 begitu. Dan kami sampaikan bahwa dalam rangkaian Munas Konbes NU ini ada berbagai macam isu yang dibahas dan disepakati. Bisa kami sampaikan bahwa ada beberapa isu seperti program makan bergizi gratis, kemudian juga ada program pendidikan pesantren hingga dana abadi pesantren turut dibahas dalam rangkaian Munas Konbes NU pada tahun 2026, di mana dalam isu pesantren ini PBNU menilai bahwa tata sekolah pesantren ini perlu dimatangkan lebih lanjut lagi agar pelaksanaan atau keberadaan pesantren ini bisa diperluas dan dilaksanakan secara efektif begitu. Dan
dengan dana abadi pesantren juga turut dibahas, di mana PBNU mendesak agar pemerintah segera merealisasikan dana abadi pesantren. Pasalnya saat ini dana abadi pesantren ini masih tergabung dengan dana abadi pendidikan, di mana PBNU menilai bahwa dengan adanya pesantren yang jumlahnya sebesar 28.000, ini perlu adanya dana abadi pesantren tersendiri agar PBNU ataupun pengelola pesantren ini bisa memaksimalkan anggaran secara efektif dan tepat sasaran begitu. Dan terkait juga dengan program MBG untuk pesantren, setidaknya PBNU memberikan masukan 6 hal agar program MBG ini dapat dilaksanakan secara baik, di mana dalam pelaksanaan evaluasi program MBG yang dilakukan oleh Badan Baik, tangkap informasinya nanti setelah Munas ini hasilnya akan dibawa ke Muktamar. Terima kasih Kausar Prabowo melaporkan langsung dari Bangkalan, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.